Perkenalkan, nama saya Anpasi Adrenal, nomor peserta 2015 0293 9541, mahasiswa program pendidikan profesi guru periode kedua tahun 2021 Universitas Sriwijaya. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN kelas 3 di SDN 1 Sungai Lumpur, Kecamatan Cengal, Kabupaten Oki. Demikianlah perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Sebentar Pak cek dulu kehadirannya. Ada semua ya kelihatannya? Ya, ada semua ya. Ya, dalam masa pandemi sekarang ini ya, kembali Pak tidak lupa mengingatkan kepada anak-anak sekalian untuk selalu menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Apa itu? Yang pertama ya, mencuci tangan, menjaga jarak ya, memakai masker, dan tambahannya menghindari kerumunan ya. Baiklah, Nak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Putri, silakan dipimpin. Siap, gerak. Marilah teman-teman sebelum mulai kita membaca doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah ya. Mengambil berkah dari kegiatan pelajaran kita, segala kegiatan itu harus diawali dengan doa. Baiklah, Nak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya Pak minta berdiri. Berdiri. Kita nyanyi yang semangat karena sekarang lagi ulang tahun negara kita Republik Indonesia ya. Ya, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipimpin oleh Pak sendiri ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Di Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk ya. Ya, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, Pak ada pertanyaan buat kalian. Gampang-gampang ya. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan
menciptakan lagu Indonesia Raya? Ada yang tahu? Katakan. Ya, bisa. W.R. Supratman, ya. W.R. Supratman, ya, bagus. Ada kata W.R. di sini. W.R. Pakalnya lagi, nah, apa itu W dan apa itu R? Ada yang tahu apa kepanjangan dari W.R? Ada yang tahu katakan? Yang lain mana yang bisa terus? Putri ya? Wager Rudolf, iya. W.R itu kepanjangan dari Wager Rudolf. Jadi begitu orang nanya, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Jawabnya W.R. Supratman. Jadi kita juga harus tahu apa itu W.R. W.R itu kepanjangan dari Wager Rudolf. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita dapat mengidentifikasi bagaimana atau langkah-langkah bagaimana cara perawatan tumbuhan, ya. Terus kita akan melakukan wawancara nantinya. Di situ setelah kita melakukan wawancara, kita dapat mengetahui bagaimana cara-cara perawatan tumbuhan. Terus tujuan selanjutnya kita dapat menentukan, ya, dapat menentukan posisi bilangan cacat pada garis bilangan yang tepat, ya. Dan yang terakhir tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan melakukan kegiatan menggambar, dalam arti kita akan membuat karya dekoratif, ya, dengan mengamati motif hias tumbuhan, maka kita bisa membuat karya dekoratif dengan menggambar, ya. Untuk selanjutnya silakan keluarkan buku catatan karya. Silakan keluarkan buku catatannya. Ya, silakan keluarkan buku catatannya. Buku teksnya juga keluarkan, ya. Cek bacaannya. Untuk selanjutnya kita akan baca teks, ya. Buku teksnya sudah dikeluarkan semua? Ya. Pak, mulai dari kelompok 1, ya. Kelompok 1 silakan baca. Bacalah teks di bawah ini. Ya, yang keras, ya. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan, buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjukan perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting susun di dasar pot. Cukup. Lanjutkan kelompok 2. 2. Campurkan pasir tanah dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau gunting. 3. Masukkan bibit melati. Letakkan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Cukup. Kelompok 3 lanjutkan. Kelompok 3. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibit pot memudahkan penyiraman. Cukup. Kelompok 4 silakan lanjutkan. Pastikan tanah dapat berdiri kokoh. 6. Siram tanah dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar dan luar pot. Cari kotoran. Letakkan pot di tempat yang
yang diinginkan. Ya, betul ya. Pak ulangi bacanya dari atas ya. Jadi Siti itu pengennya senang dengan bunga melati. Jadi dia ingin menanam bunga melati, lalu dia pergi ke perpustakaan. Di situ dia menemukan buku bagaimana cara petunjuk cara perawatan melati. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah batu bata merah atau pecahan genting ya. Yang kedua campuran tanah, pasir dan pupuk kandang. Ya, terus bibit melati dan pot dan selanjutnya yang perlu disiapkan ya. Nah, dari bacaan-bacaan tersebut kira-kira ada tidak ada kata-kata yang sulit? Coba kita diskusikan ya. Nah, dari bacaan tersebut kira-kira ada tidak kata-kata yang sulit atau yang belum kalian pahami ya. Kita diskusikan bersama. Coba angkat tangan dari bacaan yang kalian baca tadi. Ada yang kira-kira mau bertanya? Apa? Ya, genting ya. Kalau kita baca sepintas genting ya. Ada dua arti genting itu apa? Genteng ya, genting. Satu ada yang namanya genting. Ada lagi? Ya. Beradaptasi. Ada lagi? Ya, silakan. Pupuk kandang. Ya, pupuk kandang. Ya. Memang agak sulit kata-katanya ya, pupuk kandang. Apa itu Pak pupuk kandang? Nah, kita diskusikan bersama. Ada lagi? Kita diskusikan genting. Yang pertama kita ambil dulu kata-kata genting ya. Genting. Ada genting yang artinya gawat, ada genting yang artinya lain. Nah, yang di sini maksud kata genting itu ada yang tahu kira-kira apa artinya? Ya, bisa? Genting adalah atap rumah yang terbuat dari tanah liat. Betul ya, bagus, benar seperti itu ya. Atap rumah yang terbuat dari tanah liat. Sudah pernah lihat tanah liat? Sudah pernah ya? Tanah liat itu tanah yang kenyal, yang agak keras ya, dan yang berwarna agak kemerah-merahan ya, tanah liat ya. Yang biasa dibuat oleh orang sebagai genting ya. Terus yang kedua, beradaptasi ya, beradaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Ya, benar sekali ya. Menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Seperti kita makhluk hidup ya. Kalau kita baru pindah ke suatu tempat yang baru, kita perlu yang namanya beradaptasi, menyesuaikan diri dulu dengan pola hidup di lingkungan kita yang baru tersebut ya. Seperti itu. Benar sekali jawabannya ya. Yang selanjutnya yang ketiga, pupuk kandang. Ya, yang laki-laki silakan. Pupuk kandang apa artinya? Pupuk yang terbuat dari kotoran hewan ya. Pupuk itu macam-macam lah ya. Ada yang terbuat dari bahan kimia, ada yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan ya. Ada yang terbuat dari kotoran hewan. Nah, pupuk kandang adalah pupuk yang terbuat dari kotoran hewan. Pupuk yang terbuat dari kotoran hewan. Hewan apa saja? Sapi, kambing, ayam. Ya. Di sini maksudnya pupuk kandang itu yang terbuat dari kotoran hewan peliharaan ya. Hewan yang dipelihara oleh manusia. Seperti tadi disebutkan oleh teman kalian. Ya, apa lagi? Bebek boleh, lagi sapi, kambing, kerbau ya. Jadi terbuat dari kotoran. Nah, untuk lebih jelas ya, bagaimana cara kita melakukan perawatan tanaman, kita akan praktekkan. Pak minta 2 orang relawan, silakan maju ke depan. Siapa? Kita akan mempraktekkan bagaimana cara menanam tumbuhan. Ya, silakan maju. Siapa yang mau? Ya. Putri, bisa? Ayo maju juga. Ya, silakan maju ke depan. Ini persiapkan alat-alatnya. Ya. Lagi tambah lagi.
Ya, ini pecahan genting batu batangnya. Nah, seperti ini cukup ya. Cukup seperti ini. Apa langkah yang kedua? Campurkan pasir tanah dan pupuk kandang. Pasir tanah dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian sama. Isikan ke sepertiga bagian pot. Ini, masukkan tanahnya. Ini sudah Pak campur tadi ya. Lalu masukkan. Ya, silakan. Nanti tangannya dicuci ya, tangannya. Yang banyak. Sepertiga pot, itu sepertiga bagian pot. Jangan ragu-ragu. Terus, ya. Jangan ragu-ragu, silakan. Nanti di rumah kalian bisa praktekkan bagaimana cara menanam tumbuhan dengan media dalam pot, ya. Sudah? Ya, sudah. Langkah yang selanjutnya, masukkan bibit melati, sisakan media tanaman lama yang masih menempel. Nah, ini karena kita tidak punya bibit melati, ini Pak ambil tanaman ini. Dan ini maksudnya media lama itu ini ya, tanah yang lama itu masih menempel ya. Jangan dibuang semua. Ini gunanya supaya dia mudah beradaptasi dengan tempat yang baru tadi ya. Masukkan. Nah, pegang nih. Sudah dimasukkan, terus tambahkan campuran tanah tadi sampai penuh. Nah, tambahkan sampai penuh. Putri pegangi, bisa masukkan tanahnya ini sampai penuh ya. Sampai ini tertutup ya, sampai penuh. Ya, tangan dulu Putri, apa-apa. Nah, bisa diangkat Putri kancingnya. Bisa diangkat. Iya. Bagus. Terus lagi. Nah, dah cukup. Nah, pastikan apa itu? Pastikan yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Sudah kuat belum ini? Ya. Nah, kalau sudah kuat, katanya tadi baru disiram dengan air secukupnya ya. Sudah selesai ya. Begitu langkah-langkah bagaimana cara merawat dan menanam tumbuhan di dalam pot. Putri sama Bisa silakan tangannya dicuci air dulu ya. Di luar ada sudah siapkan. Nah, inilah hasil dari praktek tanaman bagaimana cara menanam bunga di dalam pot yang tadi dilakukan oleh teman kalian. Pak, jelaskan lagi. Yang pertama-tama meletakkan pecahan genting di bagian dasar, bagian bawah sekali ya. Lalu diisi tanah dengan sedikit, tanah yang sudah dicampur dengan pupuk tadi. Lalu media tanamannya kita tanam dengan tetap menyisakan media yang lama. Artinya jangan tanah yang lama jangan kita buang ya. Kita masukkan, lalu kita isi tanah dengan penuh dan pastikan tanaman ini berdiri kokoh. Artinya tidak goyang-goyang ya. Setelah itu baru kita siram dan kita letakkan di mana tempat yang kita inginkan ya. Dengan begitu di rumah kita sudah punya yang namanya tanaman hias ya. Untuk selanjutnya untuk melengkapi. Jadi kalau kita sudah menanam tanaman ini, artinya kita harus merawat. Bagaimana cara merawat tumbuhan itu? Kita akan melakukan wawancara. Bertanya kepada wawancaranya nak cukup di sekitar sekolah ya. Cukup kalian wawancara, bertanya apa kepada guru, apa kepada penjaga sekolah, atau ibu kantin, atau tukang kebun ya, atau dengan kepala sekolah boleh tanya dengan warga sekolah. Berarti artinya kita jangan keluar dari lingkungan sekolah ya, paham nggak? Paham ya? Nah, siapkan bukunya, siapkan pertanyaan-pertanyaannya yang ada di buku. Lalu silakan kalian lakukan wawancara, keluar, temui siapa saja yang akan kalian wawancarai. Silakan keluar per kelompok ya, Pak, mulai dari kelompok satu dulu, ya, satu-satu ya. Silakan ya. Ya, susul. Kelompok dua. Kelompok tiga, temui gurunya ya, guru atau penjaga sekolah atau tukang kebun ya. Silakan siapkan pertanyaan yang untuk 4 silakan. Hasilnya ya. Apa yang dijelaskan oleh guru itu? Cara merawat tumbuhan ya. Disiram setiap pagi, dipupuk. Kalau ada daun yang mati, dipotong biar tidak menjalar ke
tumbuhan yang lain. Baiklah anak-anak semua, cara merawat tumbuhan itu ya, dengan cara kita memberinya pupuk, disiram setiap hari, kemudian dirawat, diperhatikan supaya tanamannya menjadi subur. Bagaimana, sudah selesai wawancaranya? Iya, sudah. Hasilnya sudah dicatat? Ya, bagus ya. Untuk selanjutnya Pak akan bagikan NKPD-nya. Nanti hasil wawancara kalian nanti bisa dimasukkan di dalam NKPD ya. Nah, jangan lupa dibuat nama ya NKPD-nya. Ya, jangan lupa dikasih nama ya. Hasil wawancara kalian tuangkan kepada NKPD pertama. Ya. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Ya. Bisa kalian kerjakan untuk yang pertama. Dan yang pertama yaitu memberi tanda centang, ya. Memberi tanda centang. Bagaimana cara-cara perawatan tumbuhan, ya. Jadi kalau yang bukan cara merawat tumbuhan jangan dikasih tanda centang, cukup dengan cara disilang atau dikasih seperti saja, ya. Yang kedua, baru kalian masukkan hasil wawancara tadi, ya. Iya. Ini yang dikasih tanda centang, ya. Sesuaikan dengan bacaan tadi, ya. Kalau dia sesuai dengan bacaan, kasih tanda centang, ya. Kalau tidak sesuai, berarti jangan dikasih tanda centang, ya. Ya. Ya, seperti ini bagus ya. Seperti ini ya. Benar ya. Kalau dia sesuai dengan bacaan yang kita baca tadi, kasih tanda centang ya, benar. Yang tidak sesuai boleh dikasih tanda strip seperti ini, boleh ya, bagus, benar begitu ya. Ya. Ya, yang ini kurang tepat ya, kurang tepat. Di situ lihat bacaannya. Tambahkan campuran pasir tanah dan pupuk kandang dengan isi pot sampai penuh. Nah, itu ada di situ bacanya. Nah, kalau tidak ada, kasih tanda strip, jangan centang ya. Iya, paham ya, seperti itu ya, terus. Nah, selesai. Untuk selanjutnya, tanaman yang kita tanam itu kita bisa mengetahui pertumbuhannya dengan cara kita ukur, ya. Kita ukur dengan mistar kayu bisa, sesuai dengan tinggi tanaman, mistar plastik juga bisa. Bagaimana caranya? Cara mengukurnya ya, kita letakkan dari ujung mistar kita ke dasar tanaman atau ke tanahnya sekali ya. Di sini tanaman kita kan berbeda, ada yang paling tinggi, ada yang rendah ya. Jadi pertama kita ukur yang paling tinggi dulu. Kita letakkan ke dasar, lalu kita lihat berapa hitungannya, 20, 21, 22, 25 cm. Berarti tingginya ini yang paling tinggi 25 cm. Ya, untuk selanjutnya coba Laura, bantu Pak bagaimana cara mengukur tanaman. Coba yang paling rendah, lihat, silakan sini maju Laura. Laura, lihat mistarnya di bagian depan ya angkanya ya. Oke, hitung. Ini ada angka 20-nya ya. 20 sampai ujung tanaman ya. 20, 21, 22, 23, 24. Iya, cukup. Berarti yang paling rendah tadi 24, tanaman kita yang paling tinggi tadi 25. Artinya, untuk mengetahui tinggi tanaman, kita bisa menggunakan yang namanya garis bilangan. Perhatikan gambar. Lihat buku teknya juga bisa dibuka, di buku teknya ada. Perhatikan gambar. Untuk mengetahui perkembangan dari tumbuhan kita bisa menggunakan yang namanya garis bilangan. Coba perhatikan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini.
Garis bilangannya ada garis, terus bawahnya ada angka dari 0 sampai 10. Lalu dikasih tanda panah, itu artinya angkanya bisa lebih dari 10, ya. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Perhatikan, ya. Di sini ada S, I, R, I, H. Sirih kami baca, ya. Sirih itu adalah nama salah satu jenis tanaman. Jadi 0, lalu diganti huruf S, 2 diganti huruf I, 4 diganti huruf R, 6, 7 diganti huruf I, 9 terus diganti huruf H. Nah, tugas kalian, ya. Pak mau tanya. Iya. Siapa kira-kira yang bisa menjawab S itu mewakili huruf apa? Angka berapa? Maju ke depan. Silakan, siapa mau coba? Ya, silakan, bisa. S, angka berapa itu S? Tulis, ya. Ya, di sini S, angka 1. Iya, selanjutnya. Ya, silakan Laura. Huruf I. Huruf I itu mewakili angka apa? Angka berapa? Huruf I. Angka 3, iya tepat, ya. 1, 2, 3. Terus selanjutnya huruf R. Ya, silakan. Huruf R. Huruf R mewakili angka berapa? Angka 5, tepat sekali, ya. Terus sudah S, 6, 7, ada huruf I. Iya, silakan Putri. Huruf I mewakili angka berapa? Bagus, angka 8. Ada terakhir huruf H. Saya tahu Pak. Silakan Pasha Ungu, artis, ya. Kita punya artis sebenarnya. Pasha Ungu yang nyanyi deh. Iya, angka 10, betul. Diwakili dengan angka 10. Iya, silakan tepuk tangan. Jadi semua jawaban yang dikerjakan oleh teman kalian semuanya benar, ya. Dan garis bilangan ini juga kita bisa melakukan penjumlahan dengan garis bilangan. Perhatikan contoh yang di bawah, ya. Di sini ada soal 4 ditambah 7. Berarti kita garis dulu dari 0 ke angka 4. Ya. Lalu selanjutnya ditambah 7, berarti kita melangkah 7 langkah ke berikutnya. 4, jadi berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ujungnya jatuh di angka 11. Artinya 4 ditambah 7 tadi hasilnya 11. Seperti itu, ya. Dan selanjutnya itu bisa kalian kerjakan, ya. Rekamannya bisa kalian sambung kerjakan untuk garis bilangannya. Dan untuk selanjutnya ya, silakan bisa kalian kerjakan rekamannya. Ya, pertumbuhan, ya. Nah, ini soal, ya. Buatkan garisnya, ya. Garis bilangannya dibuat. Garis bilangannya dibuatkan. Mana? Iya, seperti ini, ya. Hasilnya jawab, hasilnya, ya, hasilnya. Lihat, ya. Ini bisa kalian satukan, ya. Nah, seperti ini. Jadi artinya 5 ditambah 2 hasilnya 7, ya. Yang ini juga bisa ditambahkan seperti ini, ya. Dari 1 dia, ya. Artinya 3 ditambah 8 hasilnya, iya, seperti itu, ya.
Sudah bisa? Ya, seperti Putri ya, bagus ya. Seperti itu ya. Ya, sudah selesai? Selesai. Ya. Untuk selanjutnya kita akan memasuki materi terakhir, yaitu bagaimana kita akan mengamati. Perhatikan di bukunya ya, Nen. Di buku teksnya kita akan mengamati motif hias tumbuhan, ya. Motif hias tumbuhan. Di sini ada 4 motif hias tumbuhan. 1, 2, ini yang ketiga dan ini yang keempat. Ya, di buku kalian ada buku teksnya. Ya. Nah, menurut kalian dari keempat motif hias itu yang mana yang paling kalian suka? 3, Nah, 2, 2. Ada? 1. Ada yang 1, ada lagi? Ada yang suka yang 4, ada yang suka yang 3, ada suka yang 2, ada juga suka yang 1. Nah, motif hias yang kalian sukai tersebut bisa kalian tuliskan dalam yang kami pilih. Lalu kalian menggambar motif hias tersebut dengan menggunakan garis dan warna yang tepat. Ya, jangan lupa dikasih warna artinya. Sudah? Motif berapa yang disukai? Motif ketiga. Berarti menggambar. Selanjutnya kalian gambar motif yang ketiga tersebut. Jangan lupa dikasih apa? Diwarnai, betul ya. Warnanya terserah kalian mau pilih warna apa ya. Warna kesukaan kalian, mau merah, mau hijau, mau biru ya. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan, dikasih warna gambarannya. Iya. Pak, boleh dah warnanya macam-macam, 2 warna misalnya, boleh. Pak, aku mau warna kuning sama merah, boleh. Pak, aku kuning sama hijau, Pak, boleh. Ya. Yang penting hasilnya bagus, mantap. Membuat motif hias tumbuhan, terus dikasih warna sesuai dengan ya seperti punya ini. Punya pisah bagus ya warnanya. Ada biru, ada ungu, ada merah, ada kuning, lengkap warna-warni ya. Sudah selesai semuanya? Sudah? Ya kalau sudah silakan kumpul ya. Jangan lupa dikasih nama ya. Silakan kumpul sama Pak ya. Oke. Ya, sudah selesai semua ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, sudah selesai semua ya. Bagaimana perasaannya hari ini, capek? Capek ya? Ya sama Pak juga. Ya, untuk melepas kelelahan kita adakan permainan dulu sedikit ya, ya. Biar lebih segar. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Dulu sewaktu mungkin kita kelas 1, kelas 2 pernah melakukan permainannya. Permainannya itu seperti ini. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ya, diikuti. Jadi kalau kita pegang kepala, nanti tangannya juga di kepala. Bisa? Bisa? Nah, ayo kita lakukan sama-sama.
Itu nyanyinya sama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Iya. Pakai kuis bisa ya. Ikuti Pak. Wah. Kita mulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, ulang sekali lagi ya, siap. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Tadi teman ada. Ya, baik anak, untuk selanjutnya kita akan melakukan tugas yaitu menjawab pertanyaan. Di sini Pak punya soal ya, yang ganda, silakan kalian kerjakan. Sudah ada esainya di situ, jangan lupa dikasih nama ya. Ya. Jadi ada dua soal, dua pilihan soal, itu pilihan ganda sama uraian ya. Silakan kerjakan, jangan lupa dikasih nama anak ya. Kalau ada yang belum jelas boleh tanyakan dengan Pak ya. Jangan tanya sama teman ya. Tanya sama Pak. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Kalau sudah boleh dikumpul. Jangan lupa dikasih nama ya. Silakan dikumpulkan. Nah, ya. Ya, sudah selesai semua materi pelajaran kita pada hari ini. Kita kembali ke awal, kita lihat. Yang pertama, pembelajaran kita itu bagaimana tentang cara-cara perawatan tumbuhan. Tadi kita sudah melakukan wawancara, kita sudah melakukan praktek bagaimana cara menanam tumbuhan. Lalu kita juga sudah melakukan yang namanya mengerjakan bagaimana cara mengerjakan garis bilangan ya pada bilangan cacat. Terus kita juga sudah melakukan kegiatan yaitu menggambar, menciptakan karya dekoratif ya. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ada? Bagaimana perasaannya? Senang? Doa penutup? Ya silakan. Ya, saya teman sesudah pelajaran kita membaca doa ulang. Doa besar. Beri salam. Sikap dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Pak cukupkan sampai di sini. Kalau ada kata-kata yang salah, Pak mohon maaf. Pak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.